Halo semua. Kalau gua nggak pakai mic aman nggak? Aman ya. Wih, bisa ngaca. Apa kabar semuanya? Ini suatu kebanggaan bisa ngisi kuliah di Trisakti ya, kampus reformis, ya kan? Kampus yang memberikan dampak, kampus yang punya andil sangat besar dalam perubahan Indonesia sekarang, punya andil sangat besar dalam reformasi Indonesia saat ini. Jadi kalian sebagai mahasiswa Trisakti harusnya bangga dengan alma mater kalian. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kapan kita demo ini? Masih boleh demo nggak Bu, Pak? Oh masih ya. Hal yang nggak mungkin dilarang di Trisakti ya. Spirit. Difasilitasi. Wow, luar biasa. Bagaimana kalian melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini, teman-teman? Ada yang punya pendapat? Hah? Merosot. Merosot itu seakan pernah bagus. Ada lagi yang punya pendapat? Karena kita akan bicara ekonomi. Di sini berapa banyak mahasiswa yang benar-benar berasal dari jurusan ekonomi gitu? Tunjuk tangan dong. Berarti bukan mayoritas ya. Artinya bukan mayoritas. Jadi kita akan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dalam topik kali ini. Karena kita akan ngomongin soal pertumbuhan ekonomi, produktivitas, sama inovasi. Apa hubungan ketiga hal ini dan kenapa ini diperlukan gitu. Profesi sekarang apa, teman-teman? Menurut kalian profesi saya sekarang apa? Content creator, betul? Content creator, profesi sekarang content creator, pedagang, wirausaha. Saya lebih senang menyebutnya wirausaha. Sekarang dalam perjalanan untuk membuat perguruan tinggi. Dan sejauh ini progresnya udah luar biasa sekali teman-teman. Kita udah sampai ke perizinan. Sekarang tinggal nanti gedung kita difoto-foto dan dalam beberapa bulan lagi itu akan bisa kita resmikan gitu. Dan nama perguruan tinggi ini masih kita simpan teman-teman karena banyak sekali urusan tetek bengeknya. Jadi sekarang fokusnya di situ, menyelesaikan doktoral saya dan menyelesaikan perguruan tinggi tersebut. Dan kalau udah berdiri kalian bisa masuk ke situ loh, tanpa harus keluar dari Trisakti. Kan enak? Double degree, karena biayanya akan sangat terjangkau sekali. Di sini berapa biayanya? Oke. Kita itu sekarang mau membicarakan soal pertumbuhan ekonomi, teman-teman. Pertumbuhan ekonomi. Kenapa Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi? Kenapa kita harus berinovasi? Kenapa kita harus menciptakan produk? Jadi ada spidol hitam. Ayo, aman Mbak. Biar. Oke. Ada yang bisa punya pendapat? Kenapa Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi? Kalian sudah menyia-nyiakan waktu kalian untuk bersantai dan tidur-tiduran dan goler-goleran di rumah ke Jakarta Barat. Ini pada tinggal di mana, teman-teman? Depok, ya Allah. Hah? Bekasi. Oh, sama dong kita. Bekasinya di mana, Kak? Bekasinya di mana? Pondok Gede. Oh ya. Saya di Jatiwarna dan dari Bekasi ke sini jauh. Jauh banget. Pokoknya ada. Hah? Pokoknya ada. Bandel banget. Oke. Ada yang lebih jauh lagi datang kuliah ke sini? Harapan Indah. Mbak, siapa yang Parung Panjang? Kenapa di rumah ada masalah atau gimana sih? Jauh banget loh, Parung Panjangnya di mana? Iya, tepatnya di mana? Oh, kalian tahu nggak Parung Panjang di mana? Beneran nggak tahu nih? Hah? Masih banyak truk di situ? Udah berhenti, udah nggak ada truk. Oh, sama Pak KDM di stop ya. Bapak Aing ya. Itu
Daerah kalian pernah nonton Mad Max nggak? Tuh pernah ada yang tahu film Mad Max nggak? Aduh, film Mad Max itu kalau Bapak mungkin tahu ya Pak ya. Jadi dunia itu tandus, dunia after post apokalips gitu. Dan yang paling dekat dari situasi Mad Max itu Parung Panjang. Kalau kalian pernah ke situ ya. Iya nggak Mbak? Foundation di situ nggak guna, debu semua. Jadi gitu. Ada lagi yang lebih jauh? Atau tinggal ngekos di sini rata-rata? Ada yang dari luar kota nggak? Ada yang dari Jambi? Oh iya, di mana? SMA mana udah Bu? Hah? Unggul Sakti. Ada yang dari Sumbar? Kalimantan di mana? Siapa yang dari Kalimantan? Kalimantannya di mana? Oh, Palangkaraya. Oh, dekat IKN dong ya. Ada yang dari Padang, Sumatera Barat? Ibu. Oh, baru kali ini saya ada di kelas yang nggak ada orang Minangnya nih. Beneran nggak ada nih? Ada tapi udah di Jakarta. Oh, keturunan Aceh. Oke, kita masuk ke materinya soal produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Oke, siapa yang mau menjelaskan ke gua apa itu pertumbuhan ekonomi? Nggak apa-apa, di ruang kelas itu salah. Ruang kelas itu justru tempatnya salah loh. Kalau lu udah menjabat, makanya jangan gitu. Tapi kalau untuk salah ya di ruang kelas gitu. Yap. Mungkin meningkatnya GDP suatu negara. Meningkatnya GDP suatu negara, oke. Meningkatnya. Jawabannya bagus sekali. Ayo. Ada lagi? Nggak apa-apa lo pakai GPT juga nggak apa-apa. Kita nggak akan mulai kalau yang ngomong cuma satu orang gitu. Kalau meningkatnya daya beli rakyat. Meningkatnya daya beli masyarakat. Oke. Good. Ada lagi? Ya, anak Bekasi. Oh, meningkatnya produktivitas barang dan jasa di sebuah meningkat. Produksi barang dan jasa. Ayo. Siapa namanya? Kevin. Nama lu Trisakti banget, Kevin. Ayo, Vin. Hah? Perputaran uang yang lebih lancar. Oke, ada lagi? Ya. Mengakibatkan disparitas finansial rakyat Meningkat. sedikit. Oh, disparitas yang berkurang gitu ya. Kesenjangan yang berkurang ya. Yang dari sana tadi apa? Dari sebelah kanan gua tadi. Ya. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Oke, kita udah punya tulisan gue kebaca nggak? Jujur aja sih. Nggak ya? Ya udah nanti gue hapus. Kita baca ini. Satu, meningkatkan GDP suatu negara ini dari Mas
Mas Yosia, kenapa lu berpikir bahwa pertumbuhan ekonomi adalah ketika GDP suatu negara meningkat? Karena ekonomi kan suatu ukuran finansial gitu Bang. Hmm. GDP juga kan suatu pendapatan suatu negara secara kotor begitu. Per tahun itu biasanya. Oke. Itu meningkat sudah jelas skala ekonominya juga meningkat, bertumbuh. Dan itu yang lu definisikan sebagai pertumbuhan ekonomi kan tadi? Oke. Selanjutnya, siapa namanya Kak? Kak Hilda. Kenapa berpikir bahwa pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana meningkatnya daya beli masyarakat? Ini siapa tadi? Siapa? Brian. Ayo Brian, kenapa lu berpikir demikian? Karena menurut saya apalagi untuk masyarakat middle class, mereka yang menjadi penopang ekonomi suatu negara. Oh, karena lu lihat ada beberapa orang, ada beberapa kelas masyarakat yang sebenarnya jadi penopang ketika mereka meningkat, berarti pertumbuhan ekonomi mereka meningkat gitu. Oke, fine. Hilda, kenapa meningkatnya produksi barang dan jasa? Kalau meningkatkan produksi barang dan jasa itu berarti supaya jadi otomatis demandnya akan tinggi. Hmm. Jadi kalau misalnya kita juga masyarakat selalu beli, nanti itu uangnya berputar, jadi bukan idle money. Oke, dan itu yang lu definisikan sebagai pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi perputaran uang yang lebih lancar dari Kevin. Ya, kenapa lu berpikir demikian, Vin? Karena kalau misalnya perputaran uang berarti uang itu selalu berjalan, artinya ada pembelian dari masyarakat, ada hal-hal yang ibaratnya pengeluaran uang secara terus-menerus. Karena itu salah satu bagian dari pertumbuhan ekonomi juga di bidang pengeluaran dari rumusnya pada consumption, government sama Investasi, ekspor, minimpor. Oke. consumption itu yang paling utama sehingga kurangnya uang itu yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Oke. Kesenjangan yang berkurang dari Mas Nasir. Pakai F. Pakai T. Naksir. Natsir. Oke. Karena Elaborate. ini sih Bang, karena daya beli masyarakat. Kalau ekonomi bagus, maka daya beli masyarakat naik. Terus sektor informal berkurang, maka disparitas Akan menyusut, akan memendek gitu ya, nggak memanjang. Oke, fine. Nah, ini yang menarik nih dari Arya. Kenapa lu berpikir pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan penduduk yang cepat? Biasanya pertumbuhan ekonomi itu diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang cepat juga, yang mana itu akan mempengaruhi ke memperluas tenaga kerja dan juga ke peningkatan permintaan pasar. Oke. Jadi mirip-mirip sama poin sebelumnya. Iya. Ya, sama yang sebelah-sebelah lu juga gitu. Nggak usah nyari jauh-jauh. Karena semakin banyak penduduk, konsumsi semakin meningkat gitu kan. Pasar itu volumenya semakin besar. Oke, fine teman-teman. Nah, kenapa gue tanya satu-satu gitu dan nggak ada jawaban yang salah gitu. Mungkin kurang komprehensif, mungkin ya kurang tahu, atau mungkin selama ini nggak ada di matkul studi ekonomi. Jadi sebenarnya yang dapat kata pertumbuhan ekonomi itu dari apa yang kita pahami dalam pemberitaan, media, sosial media, dan lain sebagainya. Dan selama kita hidup juga kita nggak pernah berpikir definisi sebenarnya apa sih yang disebut pertumbuhan ekonomi. Karena itu kan kalimat sederhana, pertumbuhan ekonomi. Jadi seakan-akan semua orang tuh tahu apa itu pertumbuhan ekonomi. Ekonomi lebih baik dari pertumbuhan ekonomi. Apakah itu salah? Ya tidak. Dan apa yang teman-teman definisikan ini semua punya landasan yang kuat gitu, punya rasionalitas dalam memahami apa itu pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang gue tanya dari semua yang jawab tadi, ada yang anak ekonomi di sini? Hilda doang ya? Dari 4. Sama Kevin. Oke. Nah, sekarang kita definisikan sebenarnya apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya simpel, teman-teman. Margin atau kelebihan dari GDP tahun ini bila dibandingkan dengan GDP tahun sebelumnya. Nah, kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apa itu GDP? Kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa di wilayahnya gitu, yang didefinisikan oleh Hilda tadi ya. Nah, rumus untuk menentukan pertumbuhan ekonomi adalah GDP tahun real
dikurang GDP tahun sebelumnya dibagi GDP tahun sebelumnya kali 100%, maka dapatlah pertumbuhan ekonomi. Nah, inilah yang didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi, teman-teman. Kalau tahun ini ekonomi kita lebih baik, produksi barang kita lebih baik, volume transaksi lebih baik, pendapatan lebih baik, konsumsi lebih baik, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka kita dianggap tumbuh. Kalau dibilang pertumbuhan ekonomi 5%, berarti kita 5% lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Jadi selalu komparasinya year on year. Tahun sebelumnya. Jadi kalau dibilang 10%, berarti 10% lebih baik dari tahun sebelumnya. Itulah kenapa kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, teman-teman, setiap negara bisa sangat berbeda. Nih, ini kita masih masuk di tahap pemahaman dulu ya teman-teman ya. Karena kalau kita bicara ekonomi by kerangka, by teori, by tulisan tekstual, mungkin kita nggak akan dapat nih bigger picture-nya, nggak akan dapat kedalaman pemahamannya. Tapi kalau dengan cara kayak gini teman-teman bisa paham. Nah, pertanyaan gue adalah, gue bilang ke teman-teman semua, tiap negara itu ada negara maju kan, berkembang, dunia ketiga gitu, sebutlah dunia ketiga gitu. Nah, dari 3 klaster ini teman-teman, mana negara dengan pertumbuhan ekonomi paling besar dan paling cepat menurut kalian? Berkembang. Berkembang. Oke, ada yang bisa dijawab kenapa negara berkembang? Kenapa negara berkembang pertumbuhan ekonominya paling cepat dan paling besar? Dan angkanya itu bisa gede banget kalau di negara berkembang. Why? Ada yang bisa jawab nggak? Kita tahu ini negara berkembang, kita paham, kita buka media sosial, sekarang semua udah borderless. Orang ngomongin ekonomi dan selalu tahu, oh pertumbuhan ekonomi sekian gitu. Kalian tahu Kamboja itu bisa 11% pertumbuhan ekonominya. Kenapa 11%? Karena bandar-bandar judi online kita beroperasi di sana. 11% tuh majunya ekonomi. Apakah dengan pertumbuhan ekonomi 11% dan kita 5,21% berarti ekonomi Kamboja lebih baik dari kita? Belum tentu. Nah, sekarang gue tanya ke teman-teman semua, kenapa negara berkembang itu punya laju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih besar? Atau seenggaknya probabilitasnya atau posibilitasnya lebih besar daripada jenis negara lain? Ada yang tahu kenapa? Jawabannya simple. Kenapa negara berkembang itu lebih cepat? Iya. Siapa tadi namanya? Yosia. Jadi saya membayangkannya itu misalkan ada satu level itu bang ya, level 0 sampai 100. Kalau negara yang bagian ketiga itu dia di 0 gitu, di 0 terus kalau berkembang dia kan masih ada 100 jaraknya. Iya. Dengan 100 jarak itu dia bisa ya banyak kesempatan untuk berkembang gitu bang. Sedangkan si negara maju itu sudah 90 misalkan 90, 95, jadi cuma 10 atau 5 jaraknya. Jadi, benar sekali. Tepuk tangan dong untuk Yosia. Sekarang gue tanya jujur ke teman-teman semua. Kalian paham nggak apa yang dia jelasin? Benar paham? Gue tanya balik nih nanti. Jadi gini, kenapa negara berkembang bisa punya angka-angka yang bahkan 2 digit untuk pertumbuhan ekonomi? Karena mereka masih berkembang. Karena GDP-nya, karena kesempatan mereka, karena angka-angka dan volume transaksi ekonomi mereka itu nggak sebesar negara-negara lain gitu. Pendapatan per kapitanya nggak sebesar negara lain. Negara-negara maju katakan. Nah kayak gini, untuk lu, misalnya negara maju, kita pakai matematika sederhana ya. Negara maju, dia udah punya 100 gitu kan. Nah, supaya pertumbuhan ekonominya dihitung katakan X, misalnya katakan bisa naik ke 10%, berarti yang dia harus punya berapa? Di tahun selanjutnya? 110. Nah, untuk negara maju dan 100 ini untuk dicapai, itu kan gede banget dan butuh luar biasa sekali kan. Nah, untuk dicapai, ya naiklah jadi
Itu berat. Makanya pertumbuhan negara maju itu ya angkanya 3%, 2%, bahkan Jepang itu nggak tumbuh gitu ya teman-teman. Kalau ngomongin pertumbuhan ekonomi, karena dari awal itu sizingnya udah gede, udah mantap, udah paten. Kalau negara maju, ruangnya untuk tumbuh itu masih sangat besar sekali. Jadi sehingga ketika ada lonjakan ekonomi gitu ya, bisa mereka dapatin 10, 11 sampai 15%. Nah itulah yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi teman-teman. Nah, ini semester 4 kan rata-rata? Semester 4. Gue tanya, ada yang belum ngerti apa itu GDP? Tunjuk tangan aja. Gue lebih sangat-sangat menghargai orang yang tunjuk tangan karena dia nggak ngerti. Ada yang nggak ngerti GDP itu apa? Ngerti semua ya? Ada yang nggak tahu? Mungkin kalau secara pengertian saya tahu, tapi kalau secara mendalam belum tahu. Oh, oke. Secara teori ngerti, tapi bagaimana prakteknya belum tahu. Oke. Ada yang nggak ngerti rumus dapetin GDP? Oke, 1. Tunjuk tangan aja, oke. Gue bilang sekali lagi, kelas itu ruangnya salah gitu. Jangan waktu jadi pejabat lu banyak salahnya gitu. Harusnya di kelas lu banyak salah karena lu belajar. Oke. GDP ya. Konsumsi ditambah investasi, ditambah government spending, dikurang ekspor, impor. Nah, angka GDP suatu negara ditentukan sama rumus ini. C itu konsumsi, investasi, belanja pemerintah, government spending, ekspor, impor. Jadi ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, supaya teman-teman mengetahui, Indonesia itu salah satu negara dengan GDP terbesar di dunia. Ada di 20 besar gitu. Dan GDP P3 itu ada di 10 besar. Paritas daya beli gitu. Kenapa Indonesia bisa sangat besar? Kayak kata Mas siapa tadi? Mas Arya. Karena orangnya banyak. Sudahlah banyak, konsumtif. Di situasi sulit pun, kapan kalian terakhir kali CO? Gue yakin hari ini juga ada yang udah CO ini. Hah? Ada nggak yang CO terakhir 1 bulan yang lalu? Ada. 2 ya, 3. Ada nggak yang CO hari ini? Jujur aja sih. Ada? Nah, karena kita sangat-sangat konsumtif, teman-teman. Which is, kalau kita nggak belajar ekonomi, kita ngelihat, wah konsumtif itu berarti salah ya? Enggak, kalau bicara dalam tatanan makro, justru negara kita bisa sangat resilient karena penduduk kita banyak dan konsumtif. Makanya waktu COVID terjadi, kita nggak struggle gitu. Salah satu negara paling established di dunia. Karena negara-negara maju itu bergantungnya sama ekspor dan mini impornya produk mereka, GDP-nya dibentuk sama itu, sama investasinya. Government spending ini pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilemparin ke market ya, sehingga atau BLT atau semua bantuan atau apa segala macam sehingga uang berputar. Nah, Indonesia kuatnya itu di konsumsi, tapi ini kayak blessing in disguise juga. Kita kuat di C, tapi di sisi yang lain, di hal-hal yang lain kita lemah sehingga kita nggak kemana-mana. Pertumbuhan ekonomi kita ya akan berkisar di angka 5% saja gitu. 5, lagi bagus dikit 6, lagi turun dikit bisa 4 komaan. Karena kayak yang pernah ada orang, kayak yang sering orang bilang ya, ini negara autopilot sebenarnya. Kita itu dikasih gift sekali gitu loh, punya penduduk seperti ini sehingga siapapun pemerintahannya justru konyol kalau nggak bisa mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi 5%. Dan yang menariknya adalah teman-teman, kalau kalian lihat pertumbuhan ekonomi Q1 Indonesia di sejak Januari sampai April ini, kalian akan menemukan angka di bawah 5%. Akhirnya, faktor inilah yang menentukan bagaimana kebijakan dan policy dibuat. Kalian tahu apa cita-cita kita dalam jangka pendek dan menengah ini? Pernah dengar cita-citanya Indonesia?
Indonesia Emas 2045. Ada yang mendefinisikan apa itu Indonesia Emas 2045? Kita kan dengar terus nih Indonesia Emas 2045, Indonesia Emas 2045 itu apa? Ada yang tahu nggak apa? Ya. Keadaan di mana dari pertumbuhan Indonesia bisa menentukan usia produktif masyarakat Indonesia di puncak tertinggi. Benar. Indonesia Emas 2045 adalah keadaan di mana demografi kita berada dalam bentuk ideal. Orang yang ada di usia produktif itu lebih banyak daripada orang yang ada di usia non produktif. Orang yang ada di usia produktif adalah angkatan kerja. Sehingga orang yang menanggung lebih banyak daripada yang ditanggung. Nah, itu keadaan yang tidak terelakkan yang akan terjadi di Indonesia tahun 2045. Mau kayak gimana pun seharusnya orang yang berada di usia produktif lebih banyak. Problemnya adalah apakah di tahun itu orang-orang tersebut produktif? Nah, kalau orang-orang tersebut tidak produktif, maka yang terjadi bukan Indonesia emas, tapi bencana. Disaster. Makanya pemerintah sekarang atau pemerintah sebelumnya seharusnya supposed to be memikirkan hal ini bisa terjadi atau enggak. Karena kalau tidak terjadi ini akan jadi cacat terburuk dalam sejarah Republik Indonesia. Karena kita udah punya chance, kita punya kesempatan, dan kita gagal karena inkompetensi. Karena salah menentukan trajektori negara ini kemana, karena salah menentukan bagaimana polusi dibuat, sehingga apa yang kita harapkan menjadi produktif, itu enggak kesampaian. Dan bukannya banyak yang menanggung daripada yang ditanggung. Kita akan berada dalam kondisi di mana orang yang seharusnya membiayai, jadi orang yang dibiayai. Dan orang yang seharusnya sudah pensiun misalnya, itu harus bekerja lebih lanjut. Orang yang seharusnya belum masuk fase kerja, harus dipaksa bekerja. Kalau ini nggak kesampaian. Tapi kalau kesampaian, kalau ini kesampaian teman-teman, negara ini akan menjadi salah satu negara superpower di dunia. Karena nggak ada negara dengan bawaan alam lebih baik daripada Indonesia dalam menghadapi dan menjalani bonus demografi. Bonus demografi ini pernah terjadi di dua negara teman-teman. Coba sebutin apa aja? Satu Cina, dua India. Cina sudah berlalu, India lagi proses menuju berlalu, udah jalan menuju berlalu, Indonesia belum mulai. Nah, dibanding Cina dan India seharusnya secara geografis, secara politik, secara etnis, secara social structure, kita itu jauh lebih unggul dan harusnya jauh lebih siap. Tapi makin kesini, makin bertambah hari, kita merasa bahwa benar nggak ini bisa terwujud? Paham yang gue bicarain? Nah, oke, kita bicara soal Indonesia Emas ya. Dan apa hubungannya dengan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan beberapa metrik serta indikator yang bisa dijadikan acuan untuk melihat posibilitas ini terwujud atau enggak. Oke teman-teman, kalau gue lagi ngomong, kalian mau nanya silakan angkat tangan, silakan tanya gitu. Menurut kalian Indonesia Emas 2045 terwujud nggak? Jujur aja. Enggak. Hah? Enggak. Sulit. Terwujud enggak, Mbak? Mbak yang nomor 2 dari kanan. Ya, yang lihat saya. Ya, iya. Enggak. Mbaknya? Kenapa? Yap. Yang sini, ini saya tuh buta warna, saya nggak tahu warnanya. Coklat ya atau hijau? Coklat ya. Ya Mbak coklat. Kenapa nggak terwujud? Hah? Kenapa kondisi ekonomi saat ini? Sedang turun. Apa penyebab turunnya? MBG kah? Nggak apa-apa loh, ruang kelas loh. Kita bisa jelasin A to Z-nya. Oke, ada lagi. Kenapa kalian pesimis ini bisa terjadi? Dan syukurnya di tahun, yep. Jadi 4. Nah, 4 golongan berdasarkan memang berdali kan. Saya bagi 10 tim itu saya bagi 4. Menurut saya pemerintahan kita itu ada di posisi keempat, Bang. Yaitu dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Oke. Posisi ketiga apa? Posisi ketiga itu dia tahu bahwa dia tidak tahu. Oke. Kedua itu dia tidak tahu bahwa dia tahu.
Yang pertama itu dia tahu bahwa dia tahu. Oke. Posisi saya menggolongkan komunikasi kita itu di posisi keempat. Ya ada yang paling bagus posisi ketiga. Oke. Kenapa demikian? Seharusnya kalau dia tahu bahwa kita menuju Indonesia Emas 2045, katanya seharusnya dia mempersiapkan apa yang harus dia siapkan. Sedangkan di posisi sekarang dia tidak menyiapkan apa-apa menurut saya. Oh, dia nyiapin MBG loh. Koperasi Merah Putih gitu. Itu menurut ya kita kan bro demokrasi ya, semua orang punya proyeksi dan policy yang berbeda mungkin ya antar rezim antar pemerintahan gitu. Karena tapi menurut saya ya MBG itu membebankan negara dan tidak berefek apa-apa menurut saya ya. Iya. Bukan menurut mereka, ini menurut saya. Yang benar mereka atau saya? Ya karena saya sebagai masyarakat, saya harus lebih banyak gitu kan, mobilnya sedikit. Oke. Kenapa saya bilang begitu? Karena demikiannya, ya saya baru baca tadi tentang bahwa orang Indonesia itu kan sangat-sangat percaya dengan Tuhan ya Bang. Dilawannya dengan percaya aja sama Tuhan gitu kan. Walaupun sekarang negara pun tidak menyiapkan apa-apa, padahal negara itu adalah sebagian dari tangan Tuhan. Dan menurut saya nggak nyiapin apa-apa. Pendidikan masih berantakan. Saya ada di satu daerah yang sangat terpencil, Pak. Di mana itu? Di Sulawesi Selatan. Yap. Namanya Rampi, aksesnya 36 km dari kota terdekat. Sulit. Itu nggak ada apa-apa. Mereka sekolah cuma 1 tahun, cuma ketemu 2 kali yang SMA. Tapi ada MBG tetap. Ada MBG. Dan menurut saya harusnya daripada dia bikin MBG, ya kan, lebih baik dia bikin sekolahnya papan kayu, gedung MBG-nya pakai semen. Dan itu terjadi itu di Dan itu Pedal. terjadi dan saya nggak menutup mata bahwa itu betul-betul, bahkan harusnya ya Bang. Tempat saya tinggal waktu itu di sana itu dekat sekali dengan kantor kecamatan, dekat sekali. Guru-guru itu nggak punya akses internet. Dia datang ke saya yang punya akses internet, bukan datang ke kecamatan. Karena apa? Untuk mendapatkan akses internet di kecamatan, blok tidak ada. Sedangkan saya melihat, ya saya kasihan sama guru-guru yang karena dia dituntut sedemikian rupa digitalisasi dan menurut saya itu hal yang percuma aja. Karena nggak disiapkan apa-apa untuk menempuh katanya Indonesia Emas 2045 nggak ada apa-apa. Jadi yang lu lihat di sebuah daerah, sekolah itu masih dari kayu, murid-muridnya nggak datang sekolah, MBG-nya ada, SPPG-nya bagus, internet nggak ada. Sedangkan guru-guru butuh digitalisasi untuk Bukan butuh, dituntut. dituntut, ya dituntut sama kementerian atau pemerintah daerahnya supaya gaji mereka bisa lebih layak. Nah kayak gitu. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Mas Dava. Ya. Pertumbuhan Indonesia Emas itu mungkin terjadi atau enggak, Mas? Enggak, tapi ya itu awalnya itu kan dari political will-nya belum ada kan. Iya, belum terlihat ya. Ya kelihatannya berat ke kiblat militerisme kan. Kalau yang sekarang tuh dan apa ya? Kesannya tuh kayak ada fetishisasi apa ya? Spektakel gitu. Kayak angka yang besar-besar gitu. Oke. Sentral ada buat permainan image aja gitu. Jadi politik citra. Dan apa ya? Yang paling serem tuh ini sih kalau yang saya lihat paling immediate gitu sekarang ada kayak demografi yang mengalami psikosis massal gitu. Nggak punya apa ya sense terhadap kenyataan gitu ya. Enggak cek the realitas ya. Iya. Jadi benar-benar sehari-hari itu yang lihat misalnya ada di TikTok atau termasuk Twitter gitu kayak dunia yang jadi hiperbola gitu. Terlalu gampang, terlalu susah. Iya. Terlalu bold dua-duanya. Yang satu terjebak di kungkungan solusi, yang satu terjebak di kungkungan ini aja kayak sensasi. Iya. Itu mungkin sih. Tapi ya itu jadi siklus setan aja. Mutusinnya gimana? Cara mutusinnya ribet. Dan benar saran Mas tadi sebenarnya. Oke, apa?
Oke, sekarang kita ngomongin soal pertumbuhan ekonomi, kita ngomongin soal Indonesia Emas, teman-teman. Sekarang gue kasih dulu kerangka dasarnya ya, Indonesia Emas. Biar tahu definisinya, biar kita satu pemahaman, dan kalian kalau habis dari kelas ini bisa nongkrong di warkop terus ngomong ini panjang lebar, nyampe lah gitu, nyampe di tongkrongan gitu untuk jelasin teman kalian gitu. Nah, Indonesia Emas itu adalah keadaan di mana kita lepas dari status negara berkembang. Simpel kan? Kita lepas dari status negara berkembang, dan untuk lepas dari status negara berkembang, kita butuh pendapatan per kapita lebih besar. Karena walaupun GDP kita besar, itu tidak terdistribusikan dengan baik di negara ini gitu. Jadi ada 1% dari populasi orang itu menguasai 46,6% kekayaan di Republik ini. 10% menguasai 76,7%. Makanya GDP-nya gede, tapi orang yang miskin banyak sekali. Tapi kalau gilirannya kaya, ya kaya banget. Lu pernah nggak lihat sih orang-orang terkaya di Asia, terus banyak orang Indonesianya di situ kan, dari 20 besar. Dan orang-orang bangga gitu. Lu harusnya nggak bangga, lu malu, lu harusnya sedih. Lu harusnya mempertanyakan bagaimana negara ini dijalankan, bagaimana republik ini dijalankan. Bagaimana mungkin negara yang bahkan dari penduduknya sendiri itu nganggap hidup kita susah, tapi ada 15 dari 20 orang terkaya itu dari negara kita sendiri. Nah, ini yang ingin dicapai di Indonesia Emas, pendapatan per kapita itu naik. Pendapatan per kapita Indonesia sekarang berada di angka berapa? 4.900-an. Tergantung indikator yang dipakai ya, ada 4.500, pokoknya 4.500 sampai 4.900. Ini masih masuk klasifikasi negara berkembang. Dan dari 4.900 ini, berapa yang harus kita capai pendapatan per kapita untuk mencapai negara maju? 13.000 kalau versi World Bank. Jadi tiap orang itu mendapati 13.000 dolar penghasilan. Nah, bagaimana 13.000 ini dicapai, teman-teman? Ya dengan yang tadi kita bahas, pertumbuhan ekonomi. Salah satunya. Bagaimana pertumbuhan ekonomi meningkat? Yang tadi kita bahas, ekonomi berputar. Dari atas sampai bawah. Orang-orang makan, orang-orang bekerja, orang-orang membeli, orang-orang memproduksi, orang menjual, dan lain sebagainya. Sehingga dari atas itu investasi masuk, pengusaha bisa buka lapangan pekerjaan yang banyak. Di level bawah, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dan kecukupannya gitu. Atau bahkan naik kelas gitu. Tiap tahun ada orang yang naik kelas secara status ekonomi gitu. Bukan kebalikan kayak sekarang, tiap tahun ada yang turun kelas. Yang dulunya misalnya bisa beli eksekutif, tahun berikutnya belinya alisan gitu, kemeja, kalian tahu kan? Bukan berarti alisan jelek ya, gue suka alisan, tapi kan harganya lebih murah gitu. Atau hal-hal lain seperti itu tuh kerasa. Nah, seharusnya kalau mau menuju Indonesia Emas, hal itu sebaliknya. Nah, itulah kenapa pertumbuhan ekonomi dibutuhin. Dan dengan pola yang ada, ya itu yang membuat keraguan teman-teman semua. Karena semua ini sangat dipengaruhi yang namanya policy, kebijakan dan aturan dari pemerintah gitu. Itulah yang membuat rasa kekhawatiran tadi muncul, karena kita merasa existing program dan apa yang kita butuhin itu ternyata tidak sejalan. Dan ketika kita bersuara, kita berbicara soal itu dan lain sebagainya, in the end of the day anggarannya malah ditambah, padahal dunia lagi menghadapi situasi yang sangat sulit sekali. Kalian tahu 335 triliun untuk program gizi yang sifatnya universal, nggak targeted ya. Artinya orang kaya, orang miskin dapat gitu. Semua daerah juga dapat. Yang pelaksanaannya begitu banyak dan sangat ambisius gitu. Dan ini uang yang sangat banyak sekali, teman-teman. Saking banyaknya lu cuma butuh 1 minggu untuk beli Mbappe. Cuma butuh motong 1 minggu MBG nih,
Udah dapat itu Persib Mbappe gitu harganya. Dan banyaklah proyeksi yang lain. Nah, itu yang membuat banyak orang mempertanyakan hal ini. Apalagi pelaksanaannya ya. Pelaksanaannya tuh banyak ajaib sekali teman-teman. Banyak sekali ajaib. Adalah dibundling, kayak bener-bener nggak boleh tuh berhenti produksi tuh. Dibundling menuju lebar puasa, lele mentah lah yang dikasih. Dan kita belum bicara soal teknis yang berdampak banget ya. Intinya semua kekhawatiran masyarakat, semua pertanyaan masyarakat, gua rasa ya, itu bukan tanpa dasar dan landasan ya. Atau bukan karena kebencian ya, karena justru cinta sama Republik ini. Nah, balik lagi, pertumbuhan ekonomi itu sangat dipengaruhi sama polusi. Makanya tadi yang gue bilang tadi. Itulah yang membuat kita optimis atau pesimis melihat bisa nggak Indonesia itu di 2045 tembus PDB per kapitanya 13.000. Dan target RPJMN kita itu ada di 30.000. Dengan hal seperti ini. Nah, disitulah kita masuk yang namanya inovasi dan produk, teman-teman. Kebayang nggak? Jadi Indonesia Emas itu adalah keadaan di mana Indonesia lepas dari middle income trap. Kita lepas dari jebakan negara berkembang menuju negara maju. Kenapa 2045? Karena kita punya booster yang paling powerful. Namanya bonus demografi. Yang berhasil membawa Cina segede ini sekarang dan India lebih baik hari ini gitu. Walaupun banyak kurangnya juga mereka, apalagi India ya. Cuman ya inilah yang membuat Cina yang dulu miskin banget bisa berhasil. Nah, Indonesia bisa nggak? Jangan melebihi deh, nge-copy aja apa yang dicapai sama Cina dengan bonus demografi yang sama. Nah, karena ledakannya akan terjadi sekarang, maka kita maximize. Itulah Indonesia Emas. Problemnya adalah ketika 2045 lewat dan kita nggak berhasil mencapai angka ini atau angka ini, ya maka kita akan jadi negara yang gagal selamanya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Nah, kita bakal jelasin kayak gimana sih sebenarnya supaya ekonomi itu tumbuh dengan masalah sekarang. Dan terakhir kita akan sedikit nge-breakdown MBG dan program pemerintah yang existing ya. Pertumbuhan ekonomi kita itu ada di angka 5%-an teman-teman. Nah, untuk mendapatkan pendapatan per kapita 13 ribuan atau sampai bahkan 30 ribu, kita butuh angka ini naik secara gradual dari 6 ke 6%, 7%, 8%. Nah, untuk menuju 6%, 7%, 8% itu GDP tadi kita bedah. Ya kan? Di mana sih kekuatan di Indonesia sebenarnya? Di mana sih masalah Indonesia sebenarnya? Apa sih yang bisa kita lakuin? Oke, kita udah kuat di konsumsi nih. Kita udah kuat di konsumsi walaupun up and down ya, tergantung daya beli masyarakat. Kalau lagi turun ya turun gitu. Cuman ini fundamental paling besar, porsi paling besar penyumbang GDP kita masih di konsumsi. Nah, di investasi ini ternyata kita masih kurang banget teman-teman. Kurang gitu kan, government spending. Oke, tapi multiplier efeknya rendah. Kita netral ini. Nah, sama di ekspor impor. Kita harus ngeluarin lebih banyak daripada masukin. Nah, sebenarnya Indonesia ekspornya bagus. Masalah ekspor di Indonesia apa teman-teman? Kita tuh banyak loh nge-ekspor sesuatu. Betul, karena kita masih nge-ekspor raw material. Ya kan? Raw material ini kalau jadi produknya, yang kita impor produknya, nilai keuntungannya bisa 100 kali lipat atau bahkan 1000 dengan material yang sama. Tapi kenapa kita nggak punya produknya? Kenapa nggak bagus produknya? 1, SDM. 2, research. 3, skill. Yang mana dan beberapa instrumen yang lain ya. Yang mana SDM, riset dan skill ini didapat dari kualitas pendidikan yang lebih baik.
yang seharusnya jadi proyeksi dan tangga yang dijalanin Indonesia ke depannya. Karena tanpa kita pernah jadi produk, tanpa kita punya produk yang jelas, produk end to user ya, angka 6%, 7%, 8% ini akan sangat sulit dicapai dan nggak cukup dengan MBG, Kopdes, dan Antara yang pada pelaksananya selama 2 tahun ini kita tahu gitu, multiplier efeknya rendah, cuman 25 triliun dari anggaran 335 triliun. Dan belum lagi kita ngomong problematikanya, belum lagi kita ngomong harga-harga barang yang terinflasi karena ini, belum lagi kita ngomong bancakannya, belum lagi kita ngomong soal hal yang paling simpel lah, ekonomi yang sebelumnya existing, mikroekonomi yang yang komunal mikro ya, pedagang, orang kantin dan lain sebagainya yang harus cut. Termasuk koperasi Merah Putih ngambil dana desa dikelola sama tentara, Serdadu. Ada yang tahu lagu itu nggak? Dan belum yang lain sebagainya. Nah, bukan. Again, gue nggak mau urusan dengan polisi lagi. Gue nggak bilang ini jelek. Gue nggak bilang ini jelek, tapi nggak cukup. Nah, itulah. Artinya kita harus bisa meningkatkan yang namanya produk tadi. Dan namanya produk gak akan pernah lahir tanpa inovasi. Nah, yang namanya inovasi butuh yang namanya R&D. R&D butuh duit karena try and error. Nah, sekarang berapa anggaran riset dan pengembangan di negara kita? 0,3%. Nah, ketika bukan ke sini, gue juga bingung gimana angka 7%, 8% ini dapat gitu. Gimana GDP-nya dapat, mau dipaksain terus ke konsumsi gitu, karena konsumsi pasar dibeli dan segala macam ya nggak bisa. Ini udah diminishing nih, ini udah mentok, udah peak. Sedangkan ini masih ada ruang. Nah, produk kayak gue bilang tadi, kenapa inovasi itu jadi penting banget? Katakan, gue kasih sampel paling gampang. Tanaman nilam. Parfum di dunia ini nggak akan pernah bisa jadi parfum yang mereka punya sekarang, Chanel, you name it, semua yang mahal itu, tanpa tanaman nilam dari Indonesia. Nah, 1 ton tanaman nilam yang kita lempar keluar, kita kasih ke Prancis sana, itu biayanya lebih murah daripada 100 mili botol parfum. Yang mana kita semua tahu, tanpa tanaman nilam dari Indonesia, nggak ada industri itu. Nah, coba pakai common sense yang paling sederhana. Kalau Indonesia punya botol parfum dia sendiri gitu ya, dan ngambil 10% aja dari market cap global, sebesar apa ini? Dan kita cuma ngomong produk paling sederhana nih, parfum. Ini dengan cara paling simpel ya teman-teman. Yang dibanggakan Indonesia, apalagi kalau bukan sawit. Nyawit bos. Salah satu konten favorit gue, lu pernah lihat nggak sih di Instagram atau di TikTok reels mandor sawit itu? Salah tuh, gitu. Seru itu. Nah, kita ambil contoh sawit teman-teman. Ini membanggakan juga, membanggakan apa ya? Karena di sini kelas bukan semuanya anak ekonomi ya, jadi ini nggak terlalu sulit kan, gampang dipahamin kan. Kalau ada yang nggak ngerti tanya ya teman-teman. Percaya mengerti hal ini akan membuat hidup kalian lebih baik. Seenggaknya kalian ngeluhnya lebih terukur gitu kan, lebih jelas gitu. Sawit menghasilkan yang namanya CPO, ya nggak sih?
Kita penghasil sawit terbesar. Kita penghasil minyak sawit terbesar. Kita penghasil minyak goreng terbesar. Problemnya adalah, kalian tahu market global yang nentuin siapa? Kita ini penghasil sawit terbesar, tapi harga market global itu ditentuin sama Malaysia. Yang produksinya nggak lebih banyak dari kita. Dan yang kita impor bukan produk. Yang jadi jualan itu bukan produk jadinya. Apa minyak goreng yang kalian paling suka? Bimoli. Enggak, bukan ini. Ya minyak. Padahal kita punya kemampuan ini untuk produksi bimoli ya. Tapi bukan ini ya, tapi ya minyak mentah sawit nih. Kenapa bukan produk-produk lokal kita, produk minyak goreng lokal kita yang jadi populer atau diekspor paling banyak segala macam? Ya karena nggak tembus, threshold-nya nggak tembus. Untuk negara-negara lain pakai. Kenapa nggak tembus? Ya itu nggak serta-merta tidak nasional atau orang benci atau apa. Ya karena SDM kita kurang, riset kurang, produk kurang. Bayangin kalau di urusan permasakan oil-oilan, kalau minyak dari Indonesia yang dihasilkan dari kelapa sawit itu merajai urusan minyak dapur di dunia, ya tentu X-M kita bakal lebih gede. Tentu ketika itu lebih gede, konsumsi lebih gede, investasi kita juga bakal naik. Bayangin aja dulu gitu. Tapi pada akhirnya apa? Bahkan orang Indonesia sendiri pun di upper middle class-nya udah banyak yang meninggalkan itu kan. Gue kalau masak steak juga pakai olive oil sekarang. Dari luar tuh. Dan banyak substitusinya. Sawit itu, ada menteri kemarin bilang, kita tutup aja CPO. Menderita tuh dunia. Nggak menderita. Karena dalam ekonomi dasar, ini barang elastis. Bukan inelastis, bisa digantikan. Ya walaupun kalau lu goreng tempe ya nggak enak pakai olive oil, nggak enak pakai biji bunga matahari, enaknya pakai minyak goreng gitu. Tapi ini bukan barang inelastis. Bukan barang inelastis, bisa digantikan. Jadi gue nggak tahu kenapa menteri itu dengan sangat bangga bilang Iran bisa tutup Hormuz, kita bisa blok CPO. Terus negara lain dengarnya, hah? Makanya lucu banget negara ini. Dan itu belum berlaku. Bayangin biji nikel yang kita punya ini banyak banget, premium, bagus, apalah kata orang ya. Walaupun beberapa itu nggak bisa diproduksi segala macam. Tapi orang berinvest ke Vietnam. Bayangin kalau ini jadi baterai gitu. Kita bukan negara yang dikenal sebagai penghasil nikel, kita negara yang dikenal sebagai penghasil baterai. Dan ini nggak simsalabim untuk jadi nikel sebagai baterai. Harus punya SDM yang unggul juga, kompleksiti juga, harus bisa memasarkan dengan baik juga. Harus punya orang-orang pintar juga. Ya gimana orang-orangnya mau pintar kalau keadaannya seperti sekarang. Di Singapura, namanya pengusaha, namanya investor itu dilindungi. Oke, kalau kacau pun yang salah berarti orang pemerintah kita nih. Lu bisa loh naruh duit di sini aman. Makanya waktu Elon Musk datang, yang bosnya Nvidia datang, mereka bikin konten di Indonesia. Bikin video di Indonesia, wah Indonesia is good, nasi goreng, bakso segala macam bla 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 bla. Investnya ke Vietnam. Keledai aja itu nggak jatuh sekali. Keledai aja nggak akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Ini kita 100 kali, kayak gitu aja polanya. Nah inilah kenapa ketika ini terjadi teman-teman, dan tentu balik lagi nggak akan instan ya kita bisa ngasilin baterai kita sendiri. Kita punya semua resource-nya. Dan sempat tergambar itu waktu kalian ingat COVID ketika kita stop batu bara, nah itu baru ngaruh tuh. Tapi ya still raw material. Dan di era sekarang dan situasi sekarang, kalian tahu kenapa BBM kita masih tahan? Ada yang ngikutin kenapa harga BBM kita itu belum naik ketika negara lain gonjang-ganjing? Ditambal doang.
Ditambal. Oke, fine. Ada lagi? Karena ya, kayaknya gue baru ngomong di sini deh. Jadi dan ini sangat-sangat bisa kalian pegang lah. Dan ini nggak pernah dijelaskan secara jelas kenapa BBM kita hari ini harganya masih normal, nggak kayak negara-negara lain, Filipina, Vietnam, Singapura segala macam. Ada yang tahu? Alasan pertama adalah gini. Sebelum itu gue mau ngasih tahu ke teman-teman dulu. Again, kita punya blessing yang luar biasa sekali. Walaupun kita bukan penghasil minyak terbesar di dunia, kita masih menghasilkan. Jadi misalnya katakan kebutuhan kita itu 1,6 juta. 600.000 itu masih dari domestik, dari lokal kita, dari Pertamina sendiri. Dan kita punya kebutuhan impor 1 juta. Nah, itu berbeda dengan negara selain kita. Mereka sama sekali tidak punya kemampuan untuk menghasilkan minyak atau BBM. Dan kebutuhan mereka atas bahan bakar itu lebih gede dari kita, teman-teman. Kenapa? Karena di listrik kita masih pakai batu bara. Kita pakai batu bara karena kita punya batu bara. Karena beberapa kebutuhan industri lain kita masih punya resource lain. Singapura punya apa? Lintasan F1, hotel mewah, kehidupan yang baik, ya banyak. Tapi mereka nggak punya batu bara. Filipina juga kayak gitu. Jadi ketergantungan mereka atas BBM itu tinggi banget. Dan ketika itu drop, pengaruhnya lebih besar, lebih kompleks. Kita, itu banyak hal-hal yang masih bisa untuk disubstitusikan gitu. Atau kebutuhannya nggak sebesar itu. Kedua, kita sangat beruntung. Gue bisa bilang kita sangat beruntung. Atau bahkan, kayak gue apresiasi lah, kita sangat pintar gitu ya. Karena kontrak supplier kita soal BBM di Indonesia itu belinya spot. Tahu artinya? Artinya ngikut harga pembelian waktu itu. Bukan harga minyak dunia yang berjalan. Nah, dibeli hari itu, dibeli di bulan itu, kontraknya sampai Juni. Jadi kita tetap beli seharga kita kontrak. Sehingga nggak ada lonjakan harga yang terjadi. Itu yang nggak disounding pemerintahan kita, gue juga nggak tahu kenapa. Itulah kenapa harga itu relatif stabil. Kita harus apresiasi loh itu keberhasilan itu. Keberuntungan itu ya. Karena nggak ada yang expect ternyata ke depannya kayak gini gitu. Ya siapa yang bisa memprediksi Donald Trump. Tapi seenggaknya dengan kontrak spot tadi, ya nanggung beban paling besar justru suppliernya. Yang pasti di bulan kira-kira Juni atau Juli nggak akan mungkin mau memperpanjang kontrak yang sama. Karena dari harga 65-70 jadi 100 kan gede bos, gede banget gitu. Jadi sampai bulan Mei ini yang bisa tahan. Kalau keadaan tidak membaik, problem itu akan dimulai di bulan Juni. Yang ketiga, di negara ini ada yang namanya SAL. SAL itu sisa anggaran berlebih yang ada di tiap tahun dimasukin dana cadangannya negara. Dan sekarang mulai terkuras satu persatu gitu. Kalau lihat aja beritanya, walaupun itu nggak headline karena biasanya detail ya. Itu di kolom-kolom ekonomi atau bisnis gitu. Kalian bisa pantau aja dari 400-an jadi 200-an. Dan namanya SAL itu digunakan di situasi yang luar biasa seharusnya ya. Logikanya seperti itu, tapi mulai dipakai. Inilah yang menahan harga BBM kita sekarang. Di satu sisi yang lain kita harus objektif, itu sesuatu yang patut kita apresiasi karena kita berhasil. Barnya minimum sekali memang. Tapi di sisi yang lain, kita harus bersiap, kita harus waspada juga atas situasi yang terjadi ke depannya nantinya. Kalau global ini tidak membaik sama sekali. Karena dunia ini sedang bergerak ke arah yang berbeda, teman-teman. Siapa yang pernah beli emas di sini? Atau punya emas? Emasnya di rumah? Nah, kalau kalian ngeliatin harga emas, nggak pernah terjadi tuh. Usia gue 35 tahun punya kesadaran itu, maksudnya jadi dewasa itu sekitar ya di umur katakan 17 tahun ya, udah hampir 20 tahunan lah. Gue di market itu belasan tahun nggak pernah ngeliat volatilitas emas tajam ini gitu. Januari dia sempat naik 5.400, dalam seminggu dia turun 4.300. Februari sempat naik lagi 5.600, dia turun lagi 11-15% di angka 4.200. April naik lagi 4.800.
Kalau kalian yang pernah di market ini bukan emas ini saham gorengan ini. Dan itu yang terjadi dengan emas sekarang. Nah, problemnya orang-orang berpikir, orang-orang malah concern soal emasnya. Emas ini gimana sih, Nek? Ada segala macam. In the fact, emasnya nggak berubah, teman-teman. Yang berubah dunianya gitu. Emas nggak lagi jadi tempat yang safe. Saking mess up-nya peradaban yang kita tinggalin sekarang nih. Jadi kayak kalau dulu kan bisa, oh yaudah gue nggak nyaman di Indonesia, gue kabur aja. Kabur nggak bisa lagi sekarang, ada orang gila, rambutnya orange. Dan suka-suka dia aja, katanya dia mau nuklir satu negara lah. Gencatan senjata lah. Dan situasi ini terjadi gitu. Makanya dalam beberapa sisi teman-teman kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Karena kita masih bisa ada di ruang kelas, masih bisa makan. Karena ketika transisi ini terjadi, rezim ekonomi berganti, ada rezim baru lagi di mana semua sangat liquid. Sekarang emas itu sangat liquid sekarang teman-teman, supaya teman-teman ketahui gampang banget jual emas. Dulu orang nyimpan, sekarang udah bisa ya, semakin gampang itu ditransaksikan, semakin cepat transaksinya gitu. Ya dunia berubah, dan yang paling kena jadi korban nantinya bukan mereka yang punya uang, bukan mereka yang punya kuasa gitu, bukan mereka yang punya akses informasi, tapi masyarakat. Setiap fase transisi ekonomi itu selalu melahirkan korban-korban. Ya karena selalu butuh martir dan tumbal kan. Nah untuk itu kesadaran kita pada situasi perekonomian, pada sosial kita, pada sekeliling kita itu harus lebih aware. Di usia sekarang ini gue yakin lah 1/3 mungkin atau beberapa orang dari sini pengen kayak di usia cepat punya McLaren cepat gitu kan. Sudah punya McLaren bisa bikin konten. Teman gua, lu bego lu gitu. Pasti ada di usia muda tuh obsesi, gue harus lebih sukses daripada teman gue yang lain di usia yang lebih cepat gitu. Gue harus jadi, di angkatan tuh gue harus yang jadi top G-nya lah gitu. Nah di masa sekarang buang jauh-jauh itu teman-teman. Karena pengelolaan keuangan yang baik itu bukan cuma soal return ya. Tapi lu nggak bisa jatuh miskin aja itu udah sebuah kemenangan sebenarnya. Jadi artinya apa? Artinya di konteks kalian yang masih mahasiswa ini, hal terbaik yang bisa kalian lakukan adalah menyelesaikan pendidikan kalian secepat-cepatnya, karena pendidikan kalian ini adalah beban pihak lain. Kalian kuliah ini beban loh. Dan sebagai manusia yang baik, beban itu harus cepatnya diselesaikan gitu. Entah beban dari yang ngasih beasiswa, beban dari orang tua dan lain sebagainya. Dan ketika kalian menyelesaikan kuliah kalian dengan baik, kalian membantu orang tua kalian, adik-adik kalian, segala macam. Jadi jangan berpikir dulu financial freedom di usia muda, enggak. Kecuali lu Rafathar gitu ya. Atau lu anaknya kayak Khairul Tanjung gitu. Yang hilang 2 miliar cuma sedih 1 minggu. Enggak. Financial freedom itu sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai. Bukan cuma orang di usia muda ya. Orang pun belum tentu seumur hidupnya bakal financial freedom. Jadi obsesi-obsesi yang nggak masuk akal kayak gitu tuh ditinjau aja gitu. Karena pada akhirnya enak kalau lu punya ambisi besar, cita-cita besar, follow up actionnya tuh bagus gitu. Tapi ujung-ujungnya apa? Gue mau financial freedom, gue mau kaya, gue mau cepat, gue mau winning, ya gue masuk kelas kripto. Itu salah. Dan gue bisa bilang, orang yang masuk kelas kripto kan nggak nyari akademi, nggak nyari pelajarannya, nggak nyari ilmunya, nyari sinyalnya. Karena berpikir dengan gue ngikut sinyal yang tepat, gue akan kaya gitu. Padahal masih ada posibilitas yang lain. Nah itu kondisi kita sekarang, dan itulah kenapa kita butuh pertumbuhan ekonomi, kita butuh produktivitas. Kalau sekarang sektor formal makin berkembang, makin banyak inovasi yang diciptakan teman-teman semua, diciptakan kita semua, makin banyak lapangan pekerjaan, maka Indonesia emas bisa terjadi. Dengan catatan antara masyarakat dan governance-nya punya perspektif yang sama dalam memahami situasi seperti ini. Oke teman-teman, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Karena udah masuk waktu Jumat ya. Yap. Mana tuh? Oke. Saya juga ngambil studi lagi di hukum. Kita itu kan agak sedikit aneh ya, Bang. Maksudnya dalam artian regulasi
untuk menguntungkan salah satu pihak aja. Kita di studi saya ini ada beberapa orang juga. Kita dituntut untuk ya itu tadi hilirisasi. Apa dihilirisasi? Semua dihilirisasi di pertambangan. Karena kita punya ya tadi bonusnya adalah kita di daerah yang sangat melimpah, kekayaan alam itu melimpah sekali. Menurut saya itu tidak berbanding lurus, Pak. Karena kita dituntut untuk riset. Saya pernah ikut riset, Bang. Saya cuma dapat dana 83.000 rupiah, bukan dolar, rupiah untuk riset. Tapi riset itu harusnya sangat bermanfaat, seharusnya ya, Bang. Karena riset itu tentang batu bara kita ubah menjadi salah satu komoditas yang lain. Itu untuk industri. Jadi dimanfaatkan juga untuk industri. Saya juga pernah buat tadi menyinggung tentang minyak. Minyak itu sebetulnya dari CPO bukan hanya jadi minyak, Bang. Ada turunan lagi itu menjadi SLS dan sebagainya, itu industri. Itu untuk kebersihan dan sebagainya. Tapi negara itu nggak dukung. Dan menurut Abang, kiranya saya nggak minta solusi juga sih, kayak gimana seharusnya yang dilakukan. Karena sebetulnya udah ada, tapi jalan sulit, Bang. Jadi jalannya gimana harusnya? Pertama kalau hilirisasi di pertambangan ya, kita tahu beberapa upaya kan udah coba dilakukan dengan bikin smelter gitu di beberapa daerah, diolah segala macam. Balik lagi, ya akan mentok. Kalau investasi ke SDM itu nggak ada ya semuanya itu akan mentok tadi. Kayak gimana biaya riset dikasih 86.000, riset apaan 86.000 mah? Di kantin Trisakti juga satu porsi belum tentu dapat gitu. Nah, kedua masalah CPO tadi ya, masalah CPO itu lebih kompleks lagi pembahasannya tuh. Kalau ngomongin CPO industri mah, BB30, BB40 segala macam itu. Yang mana sebenarnya bukan nggak dikasih jalan tapi untuk orang tertentu. Yang akhirnya melahirkan kelangkaan minyak goreng. Bisa lah kita penghasil CPO, kita bisa langka minyak goreng waktu itu. Karena orang pergi ke industrinya dan itu salah satu hal terkelam yang terjadi di ekonomi kita waktu itu. Udah gue tahu persis apa yang terjadi dan kenapa produksi minyak kita itu langka di market tapi gede banget di situ karena mereka orang-orang kaya ini disubsidi untuk menghasilkan hal itu. Solusinya pemerintah kita bener. Di level apa YouTuber untuk ngomong kayak gini atau di kampus ya. Itulah kenapa saya pribadi akhirnya memilih daripada menempuh jalan sebagai seorang politikus, menempuh jalan sebagai seorang kader partai misalnya atau pejabat misalnya dengan sistem yang udah kayak gini, mending bersabar sedikit ngedidik orang yang benar. Ada mungkin ratusan ribu atau jutaan orang nantinya yang kita bisa sekolahkan, kita bisa kuliahkan, kita bisa kasih pemahamannya. Karena pada akhirnya kekuatan paling besar pun akan runtuh di suatu hari gitu. Dan ketika ini runtuh digantikan dengan hal yang lebih siap dan baru dan bagus. Karena ini jangka panjang sekali. Mau ngapain sekarang coba? Kayak Masnya bilang, ditambang lebih tuntutannya hilirisasi itu cuma jadi gimmick. Gimmick aja karena orang nggak benar-benar ngerti kayak gimana menjadikan sesuatu itu barang gitu. Dan problemnya itu bukan hilirisasi doang, hulunya juga harus benar. Air sungai itu nggak akan sampai di hilirnya kalau hulunya udah tersumbat. Hulunya nggak didorong gitu. Mendorong hulunya ya pakai inovasi, riset, dan pendidikan ini tadi. Karena kalau enggak ya nggak akan jadi apa-apa. Ada lagi? Kan untuk menuju kondisi ideal di Indonesia Mas ya Bang. Kita kan perlu pertumbuhan di 6-8% ya. Nah, apakah dengan kondisi dunia saat ini yang banyak konflik di mana-mana itu bisa kita punya orang-orang di pemerintah yang idealnya kompeten lah. Apakah dengan kondisi sekarang yang kita nggak tahu sampai kapan itu goalsnya masih bisa tercapai? Enggak. Yang salah dari kepalanya langsung kayak gimana? Makanya gue juga suka heran gitu, orang-orang malah nyalahin ini, yang salah pembisiknya, menteri-menterinya. Kalau orangnya kuat, orangnya punya visi, orangnya bener mah, mau kiri kanan lu toksik juga harusnya nggak masalah dong. Tapi kan dengan sistem politik kita kayak sekarang, sepertinya nggak bisa orang-orang itu.
Nggak akan bisa. Sebaik-baiknya orang kalau kepalanya udah salah ya salah. Makanya saya menolak jabatan berkali-kali. Ya nggak bisa gitu. Mau orangnya hebat sekalipun gitu. Lu dipaksa untuk, oke, sorry kasar. Lu dipaksa untuk masak batu. Batu itu dipaksa enak. Sejago-jagonya lu jadi koki, bisa nggak batu enak? Batunya harus diganti daging dulu dong. Nah, customer lu, stakeholder lu, itu tetap maksa. Gue nggak mau tahu, karena menurut gue waktu kecil batu inilah solusi kita. Dipaksain aja, kalau ada orang yang bilang batu ini nggak solusi, ya lu cari orang untuk dukung gagasan ini gitu. Ya gimana? Siapapun tukang masaknya nggak akan bisa. Ini masak batu. Kecuali kalau kita salah. Ini kecuali ternyata pemerintah kita melihat beyond dari itu. Dan ruang seperti itu harus selalu ada, teman-teman. Ruang yang kayak I wish gue salah gitu. I wish I was wrong gitu. Dan selalu ada. Dan to be honest, itu yang gue harapin gitu. Oh, semoga ini jadi tidak nyaman buat gue, bukan karena ini salah, tapi gue belum paham. Gue pengen banget. Jangan-jangan emang dalam 3 tahun ini nanti MBG itu bakal bikin apa kek, orang jadi Power Ranger merah kek. We don't know. Atau jangan-jangan India tadi, ratusan ribu mobil dari India itu emang ternyata tahan meteor atau apa, kita nggak tahu. Iya kan, kitanya yang mungkin yang belum nyampe, dia selalu sisakan ruang kayak gitu. Tapi kalau sekarang, ya menurut gua, ya kita ngomong realitas aja ya, susah. Bukan susah, nggak bisa. Orang yang diganti sama orang-orang hebat sekalipun. Dan salahnya masyarakat selalu berpikir, sebenarnya yang salah tuh ininya, yang salah tuh kalau presidennya benar mah itu mah nggak jadi urusan. Ada lagi? Iya. Kalau menurut Bang Ferry ada kemungkinan nggak? Jadi kayak kan kalau misalnya strateginya Zoran Hamdani untuk di New York, kan kayak dia berhasil convince kalangan elit dan billionaire sebuah tobat ekonomi, tobat politis gitu kan. Yang selama ini mereka nggak berintegritas dan hasilnya ada semacam pajak operasional, pajak dari korupsinya gitu kan. Soalnya kan kepemimpinan kleptokrasi atau kapitokrasi oligarki itu kan ada bayaran ininya ya, bayaran jangka panjangnya. Ibaratnya kayak tadi kan analogi batu itu, misalnya ada sapi masih kecil tapi udah disembelih kan, sebelum udah besar terus menghasilkan susu, dagingnya banyak bisa dibagi-bagi gitu kan, kayak ibaratnya kayak Cina misalnya. Korupsi itu dari proyek, bukan bikin proyek korupsi dari awal gitu. Kayak BG itu kan sebenarnya proyek korupsi dari awal ketimbang dikorupsi kan, contrary to popular opinion. Kira-kira ada nggak gitu ruangan itu, dan apakah kita sebagai masyarakat sipil bisa membuat ruangan itu gitu? Kita bisa sebagai masyarakat sipil bisa membuat ruangan itu atau enggak ya? Seharusnya secara teoritis harusnya bisa ya. Secara konstitusional ya. Secara aturan seharusnya bisa dong. Ikut pemilu, supremasi sipil ditegakkan, orang yang punya pemikiran berbeda bisa naik gitu kan. Itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil sekarang. Tapi di tengah kita sendiri itu pun urgensi itu berbeda. Kenapa urgensi bisa berbeda? Karena pemahaman orang berbeda-beda, karena level kognitif masyarakat sekarang itu terlalu jomplang untuk memahami bahwa situasi ini sedang bermasalah. Kalian yang duduk di bangku kuliah mungkin beberapa dari kalian mengerti situasi ini rumit nih, runyam nih. Tapi kalau kalian keluar sedikit, kalian akan menemukan lebih banyak orang lagi yang ngerasa bahkan dunia ini atau negara ini sedang baik-baik saja, dan bahkan mungkin mereka ngerasa lebih baik daripada sebelumnya. Dan butuh kesabaran luar biasa, dan gak cukup dengan retorika, konten, atau status media sosial doang. Ya kita bisa melakukan itu jutaan kali dan akan tidak berefek apa-apa. Tapi ketika kita paham bagaimana cara bekerjanya, kita ikut, kita tahu, kita kompak, diwakilkan dengan orang yang lebih baik, yang memang kompeten, ya hal itu bisa terjadi.
Nah, masalah analogi sapi ya yang terjadi di Indonesia, sapinya dipotong duluan. Yang seharusnya adalah sapinya mungkin ya, secara ekstrim sapinya digedein, susunya lebih banyak, telurnya, susunya lebih banyak, itunya yang kita ambil. Atau ayamnya digedein, telurnya yang kita ambil. Biarin dia produksi lebih besar. Nah, di Indonesia adalah udahlah. Jadi gini, ekonomi dari atas, ekonomi dari bawah. Di bawah itu butuh dicairin banget. Dibutuh orang-orang untuk jalan. Butuh ekonomi berkembang. Di atas tuh butuh mereka buka lapangan pekerjaan. Nah, yang idealnya adalah yang di atas itu dibikin supaya ruang mereka untuk bikin industri yang ngebuka masyarakat. Kita ngomong real aja ya. Gue juga nggak ngomong orang yang terjebak sama pemikiran Marx bertahun-tahun gitu, beratusan tahun, enggak. Ini realitas dunia yang ada terjadi sekarang aja gitu. Ada katakan apa yang disebut konglomerat, oligarki dan lain sebagainya. Mereka punya banyak lapangan pekerjaan. Ya udah, mereka dipermudah untuk buka industrinya berkembang, orang datang. Nah, ketika industrinya berkembang, pemerintah ambil telurnya gitu. Dengan berbagai mekanisme gitu. Suruh dia juga untuk ngasih ke bawah gitu. Nah, di bawah ekonomi itu dipastikan terdistribusi dengan baik. Ini bukan bentuk ideal, tapi ini yang berjalan aja seharusnya bisa lebih baik. Tapi yang terjadi sekarang adalah udah ada sapi ini gede yang sebenarnya bisa menghasilkan beberapa hal tadi. Sapinya dipotong.